Hello semuanya, สวัสดีครับทุกคน Welcome to Ha Ha Ha. Dalam segmen Ha Ha Ha, kita bakal bahas soal 5 hal menarik mengenai Thailand dan sekitarnya. Dan dalam video kali ini, kita bakal bahas soal 5 mitos negara Thailand. Yang pertama, negara penuh dengan ladyboy. Sebenarnya enggak sama sekali. Jadi kalau misalnya kita mau bandingin deh, kota besar dengan kota besar. Jadi misalnya Bangkok dengan Jakarta. Karena di Jakarta pun aku sering banget melihat orang spesial atau orang yang berbeda dengan lainnya seperti transgender dan juga ladyboy yang ada di kota besar. Mungkin kalau misal kalian compare-nya nggak apple to apple, misalnya Bangkok dengan kota terpencil di Indonesia, mungkin itu akan berbeda karena mungkin kota terpencil nggak banyak. Tapi kalau kalian compare dengan Jakarta dan juga Bangkok, itu tuh sama. Mungkin Thailand lebih banyak dibandingkan Indonesia ataupun negara lainnya, dikarenakan negara lainnya diikat ataupun terikat oleh aturan ataupun norma sosial yang ada. Thailand mungkin tidak terikat oleh norma sosial. Namun kalau misal kalian bilang Thailand penuh dengan ladyboy, itu salah, itu mitos. Karena nggak setiap hari atau nggak semua tempat tuh ada ladyboy. Jadi kayak ya sama seperti kota atau negara lainnya. Yang kedua adalah pernikahan sesama jenis dilegalkan. Jadi ini termasuk salah satu statement dan juga pertanyaan baik banget di komen YouTube ataupun masuk di Instagram aku. Kalau tanya apakah benar sudah dilegalkan, sebenarnya ini masih abu-abu banget. Tidak ada ketetapan khusus yang ditetapkan oleh pemerintah ataupun di-announce benar-benar kayak kalian boleh married sesama jenis. Belum ada yang seperti itu. Tapi kembali lagi ini aturan sosial ataupun norma sosial yang mengatur. Jadi norma sosial di sini tidak menjudge, tidak menghakimi dan tidak juga memberikan sanksi kepada orang yang memang melakukan pernikahan sesama jenis. Jadi belum disahkan secara hukum dan juga kenegaraan, namun secara sosial orang sudah mulai menerima. Jadi selain acceptance juga orang-orang lokal juga udah respect sama keputusan setiap orang. Jadi ini mitos kalau misal orang bilang pindah ke Thailand untuk melakukan pernikahan sesama jenis karena sudah dilindungi negara. Itu mitos dan tidak benar sama sekali. Bedanya mungkin masyarakat di sini lebih respect dan juga lebih menerima dibandingkan negara Indonesia ataupun negara lainnya yang belum menerima hal ini. Tapi tidak semua juga menerima hal seperti ini. Yang ketiga adalah suara orang Thailand itu cempreng banget, apalagi cowoknya kalau lagi ngomong. ผมจะแจกแว่นอันนี้ครับพี่โช Ini juga mitos, karena mungkin kalau teman-teman lihat di TV atau di series ataupun beberapa serial Thailand yang tayang di Indonesia, mungkin suaranya cempreng itu adalah kebetulan memang personal atau orang tersebut suaranya cempreng. Tapi tidak semua orang Thailand tuh cowok suaranya cempreng. Jadi ada beberapa temen aku yang suaranya juga bass banget ataupun yang suaranya rendah banget. Jadi misalnya mereka ngomong sawadikap ya, sawadikap,นะครับ. Ada yang seperti itu atau juga sawadikap,อะไรนะครับ. Ada yang seperti itu. Jadi nggak semua orang tuh yang sawadikap,อะไรนะครับ. Nggak semua orang seperti itu. Jadi sebenarnya tergantung personal atau orangnya. Jadi nggak semua orang Thailand itu suaranya cempreng. Yang keempat adalah semuanya murah-murah. Ini hanya mitos belaka. Jadi kalau misalnya orang-orang bilang mau pindah tinggal di Thailand lah karena biaya hidupnya murah dan segala macam, mungkin sebenarnya sama juga dengan negara Indonesia ataupun negara lainnya yang kita pilih kotanya. Ada beberapa kota besar yang memang biaya hidupnya tinggi, ada beberapa kota yang mungkin agak menengah, itu biaya hidupnya rendah. Jadi kalau misalnya kalian mau bandingkan Bangkok dengan Jakarta, biaya hidupnya sama menurut aku. Tergantung lagi dengan lifestyle kalian. Jadi kalau misal biaya hidup kalian itu murah, sebenarnya tergantung lagi dengan kalian. Kalau misal kalian pada saat traveling, mungkin kalian beli buah, kalian merasa murah karena cuma 30 baht. Karena kalian mungkin secara mindset, secara psikologi, kalian ingatnya uang kalau di Indonesia kan puluhan ribu atau yang besar. Tapi Thailand itu kayak cuma puluhan. Satu, itu adalah psychological thinking kalian. Tapi kalau kita pikir secara logik lagi, misalnya 30 baht itu sekitar 15.000. Untuk sepotong semangka 15.000, secara kita turis, kita akan kira murah. Wah, murah banget 30 baht. Murah. Tapi kalau misal kita tinggal di Thailand, kita mikir, waduh, pepaya segini 15.000 mahal juga ya, cuma segini loh. Padahal kalau misal kita beli satu buah, biasanya itu bisa cuma 60 baht. Jadi biaya hidup di Thailand murah itu mitos. Yang kelima adalah putih-putih dan mulus-mulus. Wah, orang-orang Thailand putih-putih ya, mulus-mulus ya. Ini adalah mitos.
Karena tergantung lagi sama dengan geografinya. Di Indonesia ada beberapa part di Indonesia yang memang orangnya putih-putih dan juga cakep-cakep. Tapi ada beberapa part juga yang kulitnya memang cenderung lebih kuning langsat, ataupun lebih cenderung sawo matang dan cenderung lebih tan atau lebih ke coklat tua. Jadi tergantung lagi. Jadi nggak semua orang Thailand tuh kulitnya putih dan mulus. Jadi kalau misalkan kalian lihat di TV, putih banget, mulus banget, cakep banget. Ya namanya itu dunia komersil. Pasti harusnya yang good looking dengan stereotipnya orang Asia bahwa putih itu bikin cakep. Jadi memang sudah plak-plakan stereotipnya seperti itu. Itu dia 5 mitos mengenai negara Thailand. Kalau misalnya kalian punya mitos lainnya ataupun fakta lainnya, kalian bisa komen di bawah ini dan juga kalian bisa share video ini ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian punya pengetahuan baru mengenai negara Thailand. Kalian juga bisa like dan juga subscribe YouTube channel ini untuk mendapatkan informasi menarik mengenai Thailand dan lainnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sawasdee, bye-bye! I want to be daring, baby, dance the night away. I let my head down if I want.